Kak, kalau boleh kakak tahu kira-kira kelas berapa nih? Kelas 10, baru banget masuk ya MPLS. Masih semangat dong? Pagi-pagi masih semangat dong, harus semangat ya. Oke, selamat datang di seminar inspiratif kita hari ini dengan tema Bisnis itu seru, panduan memulai bisnis dari nol. Oke. Selaku MC hari ini yang bertugas, saya Fauzia Rahma dan rekan saya Livia Harunisa. Siap menemani kalian sampai acara selesai. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memulai bisnis dari nol langsung dari pelaku usaha yang sudah terbukti sukses. Oke. Kalau boleh tahu nih, adik-adik di sini ada gak sih yang cita-citanya tuh pengen jadi pengusaha? Boleh angkat tangannya? Wih, lumayan ya. Kira-kira tanya dulu gak sih maunya jadi pengusaha apa nih? Kakaknya boleh dikenalin dulu namanya siapa? Halo, nama saya Prince. Sebenarnya saya tidak pengen buka usaha gitu, tapi saya cuma pengen terusin bisnis orang tua. Oke. Iya. Makanannya Japanese food. Oh, keren. FM itu salah satu bisnis yang sangat menjanjikan, tapi memang harus kerja keras. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa tercapai. Oke. Pagi hari ini juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak SMK Kesatuan Bogor yang telah memberikan tempatnya dan waktunya. Terima kasih kepada Ibu Ajri Retno Upa MPD selaku Kepala Sekolah SMK Mitrama Bogor. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Iman yang sudah membantu selama ini. Bapak, terima kasih. Dan untuk anggota OSIS yang sudah memberikan bantuan yang dari pagi udah membantu kita, ya. Sedikit sambutan Ibu boleh untuk kami di sini dan untuk murid-murid yang baru untuk bisa ikut seminar di pagi hari ini. Kepada Ibu Azri, kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Masih ingat yang tadi di upacara? Kalau dengan selamat pagi, jawabnya tanda-tanda belum pada sarapan, betul atau betul? Iya. Habis ini kita setelah ini nanti kita ada break ya. Jadi bersabar dulu, nanti kalian bisa isi amunisi. Baik, hari ini kegiatannya adalah kalian akan menerima pemaparan materi seputar bisnis itu seru. Tadi sempat ada pertanyaan. Siapa kira-kira di sini yang punya keinginan untuk menjadi entrepreneur? Boleh diangkat tangannya. Ada yang punya cita-cita pengen jadi entrepreneur? Pengusaha? Ada? Tadi ada yang angkat, sekarang gak ada yang angkat. Saya nanya nih, gimana ini? Ya, oke. Jadi ada 3 keunggulan. Ya, ketika kalian memutuskan untuk bergabung ke SMK. Apa 3 keunggulannya? Ada yang tahu? Nanti yang bisa jawab dapat voucher menginap di SMK Kesatuan. Kita punya 2 room ya, Mr. Riman ya. Nanti kalian boleh menginap di sini 5 hari 6 malam lah pokoknya. Selama masa MPLS kalian boleh menginap di hotel kami. Pasti ada yang udah tour school, udah sempat lihat ruang praktek hotelnya seperti apa. Sangat nyaman untuk kalian bisa menginap di sini. Ya bisa jawab 3 keunggulan kalian masuk SMK. Ingat slogannya BMW. BMW itu biasanya identik sama merek mobil ya. Ada yang tahu nggak? BMW itu kepanjangan dari apa? B-nya apa? B-nya apa? Oke, tujuan kalian masuk SMK setelah kalian lulus, kalian ingin bekerja, ya, lulus ingin langsung kerja, ya, berarti pada saat kalian masuk ke sini dan kalian menyelesaikan studi 3 tahun di SMK, maka kalian punya kesempatan bisa langsung bekerja, ya, bisa sesuai dengan bidangnya atau di luar bidang yang kalian sedang jalankan sekarang. Kemudian M-nya apa?
ya kalian juga punya kesempatan selain bisa bekerja, kalian juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau di sini ada yang punya keinginan mungkin setelah lulus nggak mau langsung kerja, mau kuliah dulu? Ada? Nah, ada. Malu-malu boleh angkat lebih tinggi, ya. Jadi kalian juga punya kesempatan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, tadi kita udah spill, kita punya kampus IBIK, jadi kalian setelah lulus boleh yang mau melanjutkan ke IBIK, nanti kita kasih lah diskon untuk kalian bisa melanjutkan ke sana, ya. Tetap marketingnya harus dijalankan, ya. Nah, terus yang terakhir, ada yang tahu nggak nih berkaitan dengan materi hari ini tentang bisnis? Ada yang tahu? W-nya wirausaha. Ya, jadi kalian kalau yang tadi ternyata nggak mau kerja sama orang, kalian juga bisa membangun usaha sendiri. Ya, setelah kalian di sini dilatih skillnya, terus kalian punya keahlian, ternyata di sini mungkin nanti ada yang mau buka roti bakery, toko bakery gitu ya. Kemudian ada yang mau buka laundry di rumahnya mungkin, ya. Nah, nanti akan dikasih nih kiat-kiat untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu yang seperti apa. Nah, di sini sudah ada nih, ada bapak ibu dan kakak-kakaknya yang nanti akan memberikan materi seputar bisnis itu seru loh. Ya, siapa tahu nanti dari sini kalian punya gambaran atau ada yang mau memulai dari sekarang. Ya, mau mulai dari bisnis kecil-kecilan dulu. Mungkin jual beli aksesoris, ya, aksesoris rambut, atau mau jual beli entahlah apa. Atau sekarang mah kadang jual beli followers juga bisa ya. Menjanjikan itu ada cuannya juga ternyata. Ya, jadi mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan pengetahuan baru buat adik-adik semua yang ada di sini, dan juga bekal kalian, siapa tahu nanti 3 tahun atau nggak nunggu 3 tahun atau mau mulai dari sekarang juga silahkan. Kita berikan kesempatan terbuka untuk kalian memulai merintis usaha dari sekarang. Ya, nanti kalian silakan tanya ke bapak ibu atau kakak-kakak yang ada di depan, kira-kira kiat-kiatnya apa untuk membangun sebuah bisnis yang sukses dan menyenangkan tentunya. Ya, atau bisa berawal dari hobi. Hobi menghasilkan, ya, menghasilkan cuan. Siapa yang nggak mau di sini? Ya, di sini rata-rata hobinya apa sih? Kira-kira kalau hobinya makan bisa nggak melahirkan cuan? Bisa, jadi food vlogger loh. Sekarang banyak kan. Tinggal bikin review, ya, bikin konten-konten tentang review makanan. Karena hobinya makan bisa. Ya, segala sesuatunya sekarang banyak sekali kesempatan selama kita mau berusaha mencoba. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga MPLS hari ini menyenangkan. Ini baru hari pertama, jadi harus semangat. Ya, masih semangat? Masih, walaupun belum makan. Sama, saya juga belum makan, tapi harus tetap semangat. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu atas sambutannya. Semoga semangat wirausaha semakin tumbuh di diri kita atau misalkan di adik-adik sekalian, dan jadi makin semangat nih. Oh iya nih, mau usaha ini nih. Kata Ibu tadi kalau misalkan suka makan, sekarang tuh banyak banget jadi food blogger atau misalkan review makanan. Terus kayak misalkan punya hobi nih, hobinya motor, misalkan bisa jual beli spare part kayak gitu-gitu, bisa banget. Maksudnya nggak harus menjadi nunggu dulu sekolah atau misalkan lulus dulu kuliah baru mulai usaha, tapi dari dini juga bisa gitu memulai usaha. Terima kasih Ibu untuk semangatnya. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena udah beres waktu sesi sambutannya, mungkin kita langsung ke sesi utama hari ini. Narasumber kita hari ini adalah seorang yang memulai bisnisnya dari nol dan sekarang alhamdulillah sukses. Oke, kita sambut yang menjadi pembicara hari ini adalah seorang berpengalaman sebagai FD Manager, Kangenpreneur, dan Hospitality Teacher. Kita sambut Bapak Ahmad Sarifudin. Ada Bapak Ahmad, Sedikit untuk profilnya beliau,
beliau ini adalah seorang kangen waterpreneur dan praktisi hotel yang berpengalaman. Ia juga pernah menjabat sebagai FP Manager yang tadi saya sudah sebutkan dan pengajar di bidang hospitality. Pak, boleh share nggak sih Pak, Bapak tuh berpengalaman di FP Manager itu selama berapa tahun sih Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. 3 kali ya tolong. Selamat pagi, pagi, sukses. Baik. Selamat pagi. Pagi, sukses. Oh, luar biasa. Baik. Nama saya Ahmad Syarifuddin. Tadi udah disampaikan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan adik-adik di SMK Kesatuan Bogor. Ya, izinkan pengalaman saya bekerja mulai di perhotelan yaitu tahun 98. Ya, dari posisi waiter naik sampai terakhir saya posisi food and beverage manager di Jambulu. Ada 6 hotel yang pernah saya alami. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ahmad. Jadi untuk yang di perhotelan, kalian harus punya target 2 tahun harus upgrade ke posisi yang lebih bagus. Dari waiter masuk ke supervisor masuk ke manager. Seperti itu. Ya. Baik. Dan selain itu saya mulai kangenpreneur itu di 2020 di saat Covid melanda kita. Hotel tempat saya kerja itu tutup. Apa yang harus saya lakukan? Saya mulai bisnis di situ. Ada 2 bisnis yang saya jalani, yaitu bisnis Kangen Water sama distributor jus Tosa. Alhamdulillah, walaupun hotel saya tutup, saya masih mendapatkan cuan dari, malahan gaji yang saya dapatkan lebih besar dari gaji yang saya dapatkan dari bisnis itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Baik, selain itu saya juga sekarang di bulan ini sudah join di hospitality teacher. Saya ngajar food and beverage sama kreatif kewirausahaan di SMK Citra Pariwisata dan di SMK Tunas Mandiri. Jadi selama seminggu saya full 4 hari di Citra Pariwisata, 2 hari di SMK Tunas Mandiri di Bantar Jati. Baik. Nah, ini kenapa pelajar cocok mulai bisnis? Karena bisnis itu penting. Di saat kita misalkan kerja, di saat kita kerja terus suatu saat kita kan akan terjadi di saat stuck, misalkan di saat kita bisnisnya itu kerjanya itu misalkan ada krisis, atau misalkan kita kalau misalkan usia ke pensiun. Kalau misalkan kita nggak punya bisnis dari sekarang, itu kita akan pusing. Wah, gimana ya? Gimana saya mendapatkan ini? Tapi kalau udah mulai dari bisnis dari sekarang, kita akan mulai merintis dari usaha tersebut. Gimana cara mulai bisnis dari nol untuk SMK? Contoh, untuk SMA sekarang itu bisa modal dari reseller dulu. Ada teman-teman, misalkan saya bisnis dari Kangen Water ya. Kangen Water itu apa? Kangen Water adalah back to nature, kembali ke asal. Ini mesinnya, ini produksi dari Jepang dan mulai berdiri tahun 1974. Udah hampir 50 tahun dan masuk ke kita mungkin sekitar 10 tahunan ya. Dan ini menghasilkan berbagai macam produk. Ini kalian bisa lihat, ada yang buat diminum, ada yang buat muka biar jerawat hilang, namanya Beauty Water. Nanti kita kasih hadiah buat kalian semua. Bukan? Kita kembali
contoh ide bisnis untuk pelajar. Nah, sekarang itu era digitalisasi. Era digitalisasi, kita bisa untuk belajar dari TikTok, belajar dari editing. Apalagi sekarang kayak bikin desainnya, ada Canva, ada CapCut. Itu kalian bisa pelajari. Ada generasi gadget itu cepat untuk adaptasi. Beda sama generasi alpha, beta, beda. Kalau yang sekarang generasi gadget cepat. Karena teman-teman waktu sekarang saya masih kuliah sama ini teman-teman kita, itu mereka untuk digitalisasi lebih cepat nangkapnya. Wah, seperti ini, keren. Oke, next. Siapa yang punya bisnis di sini tadi? Saya ingin tahu siapa? Ada yang punya bisnis? Ada punya bisnis? Ada angkat tangan yang punya bisnis? Belum ya. Baik. Nah, tadi saya jelaskan apa bisnis itu? Jual barang atau jasa untuk mendapatkan uang. Ya. Contohnya jualan makanan ringan, terus jadi desain yang tadi saya sampaikan, jadi reseller. Jujur, waktu 2020, waktu hotel saya tutup, saya reseller jus. Itu pendapatan saya 100, 200. Tapi kalau udah jadi distributor, saya sempat kirim ke Cibinong itu 100 galon. Pendapatan saya hampir 10 juta sehari. Tepuk tangan dong. Baik, kenapa pelajar cocok mulai bisnis? Nah, jadi kalau misalkan kalian punya bisnis, itu pertama harus punya ide. Apa nih kira-kira yang sekarang lagi booming? Apa sih? Misalkan, wah kayaknya sekarang lagi booming seblak misalkan. Coba aja seblak. Oh, jualan. Kita target segmentasinya siapa nih? Wah, teman-teman nih. Kita coba dulu, ya. Terus kita akan belajar sambil praktek langsung ya. Oh, seperti ini ya penjualan. Saya coba nih yang lain misalkan. Bapak saya ingin jadi reseller jus, welcome. Tanpa ngeluarin uang. Daftar ke saya, kasih produknya, misalkan sampelnya, sistemnya sistem gas. Misalkan di perumahan atau di mana, tinggal gas, Pak, harga jus sekian. Misalkan dari saya jual ke customer itu harga 85.000 per 5 liter. Satu dirijen. Kalian jadi reseller saya itu cuma 70.000. Berarti kalian kalau bisa jual ke customer itu kalian dapat keuntungan 15.000 per dirijen. Kali 10 udah 150 tanpa ngeluarin uang apa-apa. Paham? Itu luar biasa, ya. Oke, dan kalau misalkan dengan tujuan yang ketiga itu punya waktu dan semangat tinggi. Karena orang yang berbisnis dia punya mimpi yang tinggi. Kayak saya dulu waktu awal-awal, suatu saat saya harus punya mobil. Alhamdulillah saya ada. Dengan bisnis, coba kalau misalkan saya cuma kerja di hotel, pendapatan 9 atau 10 juta, mungkin nggak beli. Tapi dengan adanya bisnis, alhamdulillah, impian saya mulai terwujud. Kuliah bisa, bisnis bisa, beli mobil bisa, alhamdulillah. Karena dengan semangat ini kita punya peluang. Harus seperti apa? Biasanya orang pebisnis itu punya target, punya cita-cita, punya mimpi yang besar. Suatu saat saya ingin umroh 35 juta atau sekian. Insya Allah dengan bisnis, insya Allah akan terkabul. Amin. Gimana cara mulai bisnis nih? Tadi udah disampaikan tujuan ide, cari tahu pembelinya, segmentasinya, ya, riset nih ke kalau di perumahan saya riset, wah ini banyak yang suka jus. Terus siapa segmentasinya? Ibu-ibu, anak-anak itu masuk jus. Semua orang pada suka jus. Ya.
Terus hitung modalnya berapa, sekian, ya. Terus apalagi sekarang marketing yang paling top di mana, baik hotel, restoran, apa coba? Digitalisasi media sosial. Ada namanya kopi daun di ujung banget tuh. Orang kenapa bisa datang? Karena apa? Era digitalisasi, bermain IG, TikTok, itu mereka datang. Termasuk sama SMK misalnya sampai sini. Mungkin sebelumnya mereka nggak tahu, tapi dengan modal digital marketing, mulai IG, TikTok, termasuk SMK Cita Pariwisata yang di sana, itu mereka marketing digital itu sangat kuat. Di sana ada 2 karyawan khusus blast setiap hari. Karena sekarang itu era digital, bentar-bentar pegang HP, betul? Oke, jadi manfaatkan era digital sekarang. Nah, baik, ide bisnis untuk pelajar. Nah ini just tip, barang lucu, jualan snack kekinian, desain undangan digital. Kan sekarang ada Canva, ada CapCut, macam-macam. Tinggal kalian pelajari. Ya, ada trip shop, ada start motor stiker, ya, ada reseller. Nah, untuk mesin kaleng motor, kalian tinggal jadi reseller saya. Ini saya jual biasa 35.000 nih. Stroke acid. Kalau kalian mau makan tidak perlu cuci tangan, cukup semprotin. Kalian misalkan, mohon maaf, ada kaki bisa gatal-gatal, tinggal disemprot. Kalian sakit gigi, tinggal disemprot pakai ini. Termasuk ini pengalaman saya, waktu saya sebelum punya mobil, saya pulang ke Sumedang, naik mobil, sewa mobil, itu si supir itu jalan mobil, apa sih kan? Ini coba Pak, pakai ini, disemprot pakai ini, alhamdulillah ke giginya alhamdulillah sembuh. Dan sering beli ke saya. Oke. Tip anti gagal. Ya. Ini mulai dari orang terdekat, keluarga dulu, ya. Terus promosi rutin, ya. Secara blast, WA, terus di IG gitu. Jadi anggaplah, kalau misalnya jangan takut, anggaplah sebagai proses belajar, ya. Nggak ada ujuk-ujuk pengusaha sukses itu langsung sukses. Enggak. Yes. Silakan. Yang ujung aja ya. Ya, silakan. Terus belajar catat keuangan. Nah, di situ ada pemasukan, ada pengeluaran. Seperti itu. Jadi kalian harus belajar manajemen. Nah, betul, kita sama kuliah sama kakak ini manajemen di STI Gizi Bogor, tempatnya Gizi Apus. Ya. Nah, sekarang kalian misalkan kalau misalnya udah mulai bisnis, ini pemasukannya misalkan sekian, pengeluaran sekian, nanti dapat break even point-nya berapa? Seperti itu. Ya, saya yakin kalau misalkan sekarang kalian mulai bisnis, itu lama tahun, setahun 2 tahun kalian akan menentukan polanya. Oh, kayaknya cocoknya saya bisnis di ini deh. Banyak orang yang pertama itu coba-coba dulu. Ya, baik. Ini contohnya waktu 2022 saya sama istri dapat gold sales di Singapura, di Malaysia. Sama Mas Eko nih, sama beliau. Saya berangkat ke sana dapat 3 hari 3 malam. Ya, dari bisnis ini saya, ini timnya, ya. Karena bisnis ini bisnis internasional. Ya. Dan bisnisnya itu bisnis air. Semua orang pasti butuh air.
Kenapa Pak? Kok bisa air ini bagus? Karena di dalam air itu mengandung 3 unsur. Yang pertama ada mikroplastik, alkalin, sama satu lagi antioksidan ya. Jadi itu yang menyebabkan tubuh kita sehat terus ya. Ya, baik. Terus seperti itu. Jadi kita kalau misalkan mulai bisnis harus dimulai dari sekarang. Ya, kita lanjut ke video. Boleh kita lihat? Silakan. Kita saksikan video. Budian. Sebuah perusahaan yang telah bekerja selama Nanti guys, ada hadiah menarik dan hadiah yang sangat bisa dikatakan bermanfaat. Oke, di situ kalau kalian tadi memperhatikan, pertanyaannya adalah kita akan main games. Kalau kalian memperhatikan tadi PPT yang tersebut, ada langkah-langkah awal memulai bisnis yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ahmad. Ada yang memperhatikan, ada yang ingat apa sih langkah-langkahnya untuk memulai bisnis itu? Ada yang bisa jawab? Ada hadiah menarik dan hadiah yang seru loh guys. Boleh? Boleh? Tangannya? Boleh nih? Oke. Boleh perkenalan Ya. dulu? Iya. Perkenalkan, nama saya Stimona Mafila dari Nasional. Langkah-langkahnya itu tentukan ide dan saya tahu siapa yang akan pembelinya. Betul? Kedua itu hitung modal. Betul? Buat aku sosmed. Dan keempat, upload konten dan mulai jualan. Wah, luar biasa. Siapa Kak? Wah, luar biasa. Steven ya nih, Steven boleh dapat hadiah? Ini udah ada. Hadiahnya, oh udah ada. Oh, boleh. Ini Ini produk ada jus saya nih, dari jus produk rosa. Bapak Ahmad Jus sama ini Ini adalah- biasa dikirim ke hotel-hotel. Nah, Yuk. boleh Pak jelasin Pak, ini tuh salah satu bisnis Bapak juga ya. Jus ini tuh dimulainya tuh usahanya dari kapan sih Pak? Baik, jus ini namanya jus tosa. Jus tosa udah lama. Nah, kenapa saya mulai dari bisnis tosa itu? Teringat saya waktu COVID 2020. Hotel saya yang waktu saya kerja di Royal Hotel samping KPPN, tahu? Ada KPPN namanya Bangunan Putih, persis dekat Kebun Raya, BTM, KPPN, Royal Hotel, BNI. Itu saya pernah kerja di sana 2017 sampai 2024 dan posisi Food and Beverage Manager. Hotel itu tutup pas COVID lagi tinggi-tingginya 2. Semua yang ada di Bogor itu hampir 99% tutup kecuali Pep Hotel, yang lainnya tutup semua, termasuk hotel saya. Apa yang terbenak dari saya waktu itu, pikiran saya untuk meningkatkan daya imun, saya harus jual jus. Alhamdulillah saya jual. Pertama saya ke teman, ke tetangga, ke jemaah masjid, ke perumahan. Alhamdulillah sampai suatu saat yang saya sampaikan, saya sempat kirim ke Balai Kota Cibinong itu 100 dirijen, 10 juta saya kipas-kipas. Bukan kan? Budian dong. Oke, kita lanjut ya.
dihadiahin juga. Yang tadi perhatiin ini gampang banget sih. Ada yang bisa jelasin nggak tadi apa itu bisnis? Boleh? Boleh? Boleh, Kak? Oke. Boleh dengan kakak siapa? Perkenalan dulu ya, Kak. Saya mencoba kita sendiri. Boleh langsung dijawab aja, Kak. Bisnis itu jual barang atau jasa untuk mendapatkan uang. Makasih, Kak. Ada sedikit hadiah ya, Kak. Oke. Oke, kita lanjut dengan sesi menonton video sedikit. Ini tentang bisnis juga ya. Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Yang weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100 juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini. The enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja, entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang besar. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Ini berita gembiranya. Ada bisnis bersistem dengan modal terjangkau. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan.
Hubungi teman yang mengirimkan video ini kepada Anda. Dia sedang mencari orang yang tepat untuk diajak berkolaborasi di sebuah proyek. Mari kita cari tahu, apakah kalian bisa cocok untuk kerjakan proyek ini bersama. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys. Baik, terima kasih. Jadi setelah mendengar paparan saya, menyimak dari video ini, kalian harus punya smart think for your life. Berpikir cerdas untuk kehidupan dan open your mindset dan take action. Itu yang harus kalian resapi. Oke. Baik, kita kembalikan ke Mbak Fauzi sebagai MC. Silakan. Oke, luar biasa sekali sharingnya tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ahmad. Oke, ada hadiah menarik lagi. Tapi sekarang tuh hadiahnya adalah Kangen Water. Kalian penasaran gak sih sama produk ini? Dari tadi kayaknya ngedengar Kangen Water apa gitu ya. sih gitu. Terus ini tuh di sini kan di displaynya tuh ada yang warna biru, ada yang warna pink gitu. Terus ada air minumnya juga. Ada pertanyaan kalau kalian menyimak, kalau kalian bisa jawab, apa sih yang ada dalam kandungan apa yang ada dalam Kangen Water ini? Ada yang bisa jawab? Tadi ada 3. Tunjuk tangannya, betul ada 3. Kalau kalian tadi perhatiin, kalian bisa milih. Bapak bisa milih apa ya hadiahnya? Boleh. Kalau biru water, ini untuk stok kasir. Ya, ini buat minum. Ini pH-nya setara air jam-jam. nah Itu. kalian 5,5. Jadi bagus buat tubuh kita. baik. Ada yang ingat gak nih kandungan apa sih yang ada di Kangen Water ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Wah, Ada yang tadi yang sebelah sini? Ada? ada yang bisa jawab. Ada 3. Ada Pak, juga kasih mungkin dulu bisa deh Pak, sebut. biar gampang Pak. Yang pertama 1 mikrocluster. Nah, 2 lagi apa tuh? Anti apa tuh? nah, mana? Ya, Bapak mau Pak? Iya. Oh, iya, betul nggak Pak? Betul. 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 Oke, beri tepuk tangan. Satu lagi. Satu lagi, ada ingat nggak? Satu lagi. Ini tuh kandungannya tuh terdapat di salah satu apa ya? Saya lupa. Tapi kalau misalkan terlalu spesifik nanti bisa jawab. Iya. Ayo, Ayo. ada yang bisa jawab? Boleh. 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 Boleh? Iya. Tadi bisa dijawab. Satu lagi. Benar tuh. Oke. Boleh Pak? Tanya, Pak. Siapa namanya? Boleh pilih. Mau yang mana? Mau yang pink, mau yang biru, Aku mau Pak? pilih hadiahnya. Mana jerawatnya banyak? Seperti Ya. yang glowing. Woi, dapat dua ya. Wah, dapatnya 2 loh. Pak, satu lagi Pak yang di Iya, depan boleh. Pak. Boleh. Buat kakaknya Pak. Makanya mau milih atau mau? Oh, terserah katanya Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Tadi kan kita udah main games, terus kita udah bertanya juga ke kalian nih. Waktunya kita akan buka sesi Q&A. Ada yang mau nanya nggak sih? Apa itu bisnis? Atau misalkan mau nanya tentang Kangen Water sama Pak Ahmad? Boleh banget buat bertanya. Ada yang mau nanya nggak dari kalian semua? Kita Hotelan boleh juga. ya, Mau sharing apapun. mau sharing soal pengalaman bekerjanya Pak Ahmad mungkin. Boleh banget kalau misalnya ada yang mau bertanya. Boleh kita buka sesi tanya jawabnya. Jangan malu-malu, kita santai aja di sini. Santai kita relax aja. Asli. Kita bisa lebih hari ini. Banyak masih ada bibitnya banyak. Ayo. Yang ngasih pertanyaan dapat hadiah ya. Betul. Yang ngasih pertanyaan dapat hadiah. Ya, boleh. Oke. Boleh. Boleh. Boleh banget. Mau pertanyaan? Pak, aku mau minta tentang Water dong. Oh baik. Untuk itu apa yang tentang
aja FB itu Ya. apa aja ya Baik. kerjanya? Cek dengan Mas siapa? Mas Steven, terima kasih. Gimana Pak untuk sebagai seorang perhotelan? Baik. Untuk perhotelan kita terutama harus punya sikap. Pertama yang harus kalian kuasai itu attitude number 1. Yang kedua skill. Yang ketiga knowledge. Yang keempat networking. Kalau itu kalian kuasai semua, untuk mendapatkan pekerjaan sangat-sangat mudah. Contohnya seperti apa? Waktu nanti kalian pas di saat on the job training 3 bulan, 6 bulan atau setahun, itu kalian pastikan di saat on the job training itu kalian disiplin. Misalkan masuk jam 7, kalian datang setengah 7. Ya. Terus ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kalian ikuti peraturan hotel tersebut. Terus pastikan kalian loyal. Ya, respect terhadap teman, respect terhadap atasan, belajar komunikasi, two-way komunikasi 2 arah. Misalkan sama atasan suatu saat, Pak, mohon maaf hari ini saya nggak bisa masuk karena alasan sakit, ini suratnya. Jangan kalian nggak masuk tanpa konfirmasi, pasti marah, pasti ditandai. Yang skill ya. Yang kedua skill. Skill kalian cara bawa piring itu ada tekniknya. Misalkan cara bawa piring 3, kalau adalah saya langsung praktek. Ada tekniknya, kalian kuasai. Oh seperti itu. Terus kalian di barista, kalian pelajari latte art seperti apa. Terus knowledge-nya misalkan pengetahuan macam-macam minuman harus mengetahui. Terus kayak untuk standar setup, untuk layout meeting seperti apa, terus SOP restoran seperti apa. Nah, SOP restoran kalian harus kuasai. Kenapa? Suatu saat kalian interview itu pasti ditanya, Dek, waktu kamu kerja di sana, misalnya di Santika, tolong jelasin SOP restoran. Kalau kalian nggak bisa, udah gagal. Karena apa? Anak didik saya waktu saya di Royal Hotel di Jamuluk di Surabaya, di mana itu pasti nanya kalau sebelum interview tanya, Pak, nanti saya mau interview apa aja Pak yang biasa ditanyain untuk level waiter, level supervisor, level manager. Saya pasti kasih clue-cluenya seperti ini. Dan alhamdulillah banyak rata-rata udah diterima seperti itu. Yang ketiga ya skill, ya knowledge, pengetahuan tentang F&B restoran. Misalnya kalian di F&B, kuasai tentang F&B baik di restoran, baik di market ini. Karena apa? Restoran biasanya dia akan menerima karyawan yang multitasking. Apa itu multitasking Pak? Jadi suatu saat ditempatin di restoran bisa, di market bisa, di room service bisa. Mereka tinggal pilih seperti itu. Dan terakhir adalah networking. Pastikan kalau misalkan kalian punya teman di hotel mana itu hubungan baik. Jangan ada sampai berantem atau sampai yang jelek-jelek misalnya mencuri atau pelecehan atau apa, itu nggak boleh. Itu pasti akan terkoneksi ke hotel lain. Misalkan si A pernah mencuri, tahu-tahu dia ngelamar, itu pasti tahu hotel tersebut karena link networkingnya. Makanya alhamdulillah ini pengalaman saya waktu saya dari Surabaya datang ke Bogor, itu karena networkingnya bagus. Itu saya formalitas aja interview, udah makan belum Pak? Ya udah makan dulu. Interviewnya kan udah, kamu diterima, sampai segitunya. Karena networkingnya bagus. Ya, kalau kita makanya belajar networking yang bagus sama teman, say hello, ya terus kepribadian yang bagus itu, alhamdulillah kalian di saat training makanya pastikan kerjanya bagus. Itu kalian nggak usah ngelamar.
Biasanya kalau konditor kerja bagus, dedikasinya bagus, loyalitasnya bagus, attitude-nya bagus, itu kalian pasti akan di-hire. Kalau misalkan di situ ada kesempatan di-hire jadi karyawan situ. Pertama daily worker dulu, setelah daily worker baru PKWT, setelah PKWT bagus jadi karyawan tetap. Seperti itu. Cukup? Terima kasih. Kita kembali ke Emma. Oke, luar biasa. Kali ini mungkin hadiahnya bisa diberikan kali ini untuk Kak Steven ya. Oke. Semua hadiah masih banyak. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo, nanya. Mau nanya lagi nggak? Jangan malu-malu, mau nanya apa aja, perhotelan bisa, terus tadi F&B juga udah, terus tadi Pak Ahmad juga seorang bisnis entrepreneur, pengen nanya mungkin mulai bisnisnya kayak gimana, atau misalkan sekarang kegiatannya apa Pak? Boleh banget kalian kalau misalkan mau nanya. Ada yang mau tanya lagi? Yang di pojok. Mulanya silakan. Ada yang mau nanya lagi? Dapat hadiah. Coba nanya dapat hadiah. Silakan. Nanya apa? Silakan. Oh, ayo belajar. Dibantuin Iya. Ayo. Karena gini, saya waktu di kemarin ya, saya ngisi MPRS di Citra Pariwisata. Ada di Borong sekitar 250 orang. Saya bilang, perkenalan ke depan rata-rata pada malu gitu. Nah, kalian di sini itu pastikan belajar public speaking. Pak, gimana cara pingin public speaking? Yang pengalaman Pak Oji itu apa? Berdiri di depan cermin ngobrol. Oh, seperti ini. Lama-lama bisa. Karena dilatih. Yang pertama grogi sama saya juga. Dan saya dulu grogi juga sama. Dan terus di perhotelan terutama yang perlu saya tekankan, pastikan kalian menguasai bahasa Inggris. Bintang 4, bintang 3, bintang 4, rata-rata bintang 5 itu kalau interview pakai bahasa Inggris. Kalian merasa kurang, belajar. Bisa otodidak, banyak sekali di TikTok, di mana sekarang banyak. Yang penting sekarang kemauan. Kalau sekarang nggak ada kemauan, ya nggak bisa. Malas nggak bisa. Harus ada kemauan. Ya, punya mimpi, terutama dengan mimpi. Kalau dengan mimpi pasti kemauan lebih kuat. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan bisa bahasa Inggris, saya waktu pertama kerja di Surabaya, saya pernah guiding orang Jerman keliling Taman Safari. Dikasih uang, gaji waktu itu cuma 2.500.000, dikasih uang berapa saya? 6 juta. Bisa bayar kosan, bisa traktir teman-teman. Karena bisa bahasa Inggris gitu. Nah, sama kalau misalkan kalian bisa bahasa Inggris, nanti kalian upgrade ke posisi yang lebih bagus. Contohnya dari waiter ke supervisor, supervisor ke manager. Gimana kalau jadi supervisor atau manager pas ada orang asing komplain, masa lari? Pasti saya hadapi. Karena ini pengalaman juga. Waktu saya di Bogor, Bogor Raya, kok pada takut ya sama orang asing? Kenapa? Ternyata mereka kurang bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya masuk, Bu, ke HRD, tolong bikin program bahasa Inggris. Dan waktu itu saya pernah bikin English Day. Jadi setiap Selasa sama Jumat itu selalu ngomong bahasa Inggris. Good morning, misalkan, did you sleep well last night? How is your activities today? Misalkan kayak gitu. Yang simpel-simpel aja. Ya. Pas di saat itu mereka ngomong bahasa Indonesia tuh waktu hari Selasa. Akhirnya kita denda, masukin uang keropak 1.000. Nah, uang itu dibagi lagi ke kita semua. Kayak ya, silakan. Oke, kalau misalkan gak ada yang bertanya lagi, cukup. Kita akan akhiri acaranya karena memang
waktu yang diberikan ke kita juga nggak terlalu banyak. Terima kasih untuk adik-adik sekalian telah mengikuti seminar hari ini. Terima kasih juga panitia acara yang sudah mengizinkan, guru-guru dan teman-teman yang luar biasa. Semoga semangat bisnis yang Pak Ahmad luar biasa. Semoga semangat bisnis yang Pak Ahmad share ke kita juga bisa membuat kita semangat lagi nih buat memulai bisnis. Oke, sebelum sesi ini ditutup, boleh kita foto bareng dulu buat kenang-kenangan. Terima kasih juga tadi buat kakak-kakak OSIS ya. Kalau boleh dibantu mau foto bareng, ya buat visualan. Oke. Saya selaku MC hari ini, Fauzia Rahmat, berterima kasih sekali untuk adik-adik semua dan sampai berjumpa.